Flow proses merupakan bagian dari bisnis proses, bagian dari SOP yang merupakan alur atau cara kerja yang sudah terstandarisasi. Tentunya bagi teman-teman IT yang profesinya sebagai analisis sistem atau teman-teman yang sedang belajar menjadi analisis sistem, teman-teman pasti perlu memahami suatu flow proses. Karena flow proses merupakan dasar mendesain suatu aplikasi. Kali ini saya ingin membagikan flow proses pengadaan barang pada suatu perusahaan menggunakan sistem invoice. Kemudian sebagai gambarannya, di sini saya akan memberikan contoh pada suatu perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa pertambangan. Organisasi suatu company dibentuk berdasarkan karakter dan bidang usaha dari company tersebut. Jadi tidak semua struktur organisasi pada company itu sama, pasti berbeda-beda teman-teman. Dan masih banyak lagi organisasi lainnya. Di sini saya hanya memberikan contoh 7 organisasi. Kemudian sebelum lanjut, saya perlu menyampaikan sedikit garis besar dari departemen yang saya contohkan ini. Yang pertama, Departemen Human Resource. Departemen ini bertanggung jawab terhadap pengadaan, pengelolaan, dan pengembangan sumber daya manusia, termasuk fasilitas kerja. Kemudian ada Departemen Business Development. Departemen ini bertanggung jawab terhadap pengembangan usaha dari suatu company. Kemudian di sini ada Departemen Mine Engineering. Departemen ini bertanggung jawab terhadap desain, perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan kegiatan pertambangan. Kemudian di sini ada Departemen Plant atau Plant Maintenance. Departemen ini bertanggung jawab terhadap perawatan peralatan pertambangan seperti alat berat, kendaraan, peralatan bengkel, dan lain-lain. Kemudian ada Departemen Production. Departemen ini bertanggung jawab terhadap melaksanakan kegiatan produksi berdasarkan perencanaan dan target dari perusahaan. Kemudian di sini Departemen Material Management. Departemen ini yang nantinya sebagai inti dari pembahasan pada topik kali ini. Departemen ini bertanggung jawab terhadap ketersediaan material atau barang untuk kebutuhan operasional. Misal spare part, bahan bakar, alat tulis kantor, tools, dan lain-lainnya. Kemudian di sini Departemen Finance. Departemen ini bertanggung jawab terhadap keuangan perusahaan, mengurusi pembayaran dan mengurusi pajak, termasuk mengurusi modal dan pendapatan perusahaan. Oke, kurang lebih seperti ini gambaran garis besar tanggung jawab dari masing-masing departemen. Kemudian kita lanjut. Kemudian di sini saya gambarkan entitas apa saja yang ada pada flow proses pengadaan barang perusahaan. Di sini saya bagi menjadi 5 entitas. Entitas yang pertama adalah entitas all department atau departemen yang ada di suatu perusahaan. Entitas ini sebagai entitas requester atau yang membutuhkan material atau barang. Kemudian yang kedua ada entitas warehouse. Entitas ini merupakan divisi yang mengelola gudang material atau gudang barang, seperti keluar masuk barang, ketersediaan stok, alokasi barang, minimalisir overstock, minimalisir barang yang tidak digunakan, termasuk barang expire, kemudian mengelola barang scrap atau barang bekas pakai. Yang berikut adalah entitas purchasing. Purchasing mengurusi pengadaan material, memastikan barang atau material yang dibeli adalah barang yang berkualitas dan harga ekonomis. Kemudian di sini ada entitas finance. Finance mengurusi pembayaran pembelian material. Oke, ini adalah entitas internal perusahaan. Kemudian ada entitas eksternal, yaitu vendor.
Vendor ini adalah entitas yang menyuplai material atau barang berdasarkan pemesanan atau purchase order dari tim purchasing. Kemudian dari masing-masing entitas ini ada sub-entitas, yaitu pimpinan dan petugas. Nah, ini adalah contoh materialnya atau barang. Yang pertama spare part, kemudian tire, alat tulis kantor, peralatan, alat pengaman diri, consumable seperti oil, bahan bakar, dan lain-lain. Oke, sekarang kita masuk ke diagramnya. Flow yang digambarkan di sini adalah actual flow atau activity flow, bukan flow forecast atau flow planning. Oke, kita langsung saja. Di sini ada flow di mana ada kebutuhan material oleh masing-masing departemen. Jika ada kebutuhan material, maka petugas dari masing-masing departemen akan membuat dokumen permintaan material atau material request. Nah, dokumen yang sudah dibuat oleh petugas harus di-approve oleh pimpinannya agar penggunaan barang atau material oleh departemen tersebut harus diketahui oleh pimpinannya. Misal, Departemen Business Development melakukan permintaan barang alat tulis kantor berupa 3 rim kertas, 3 pak pulpen, 1 papan white box, 1 pak spidol white box. Misalnya seperti itu, teman-teman. Jadi, apapun barang atau material yang digunakan oleh departemen tersebut harus diketahui oleh atasan. Oke, selanjutnya jika sudah di-approve, maka dokumen permintaan material akan diserahkan ke bagian warehouse. Selanjutnya, jika petugas warehouse sudah menerima informasi material request, maka petugas warehouse akan melakukan cek stok. Apakah barang yang dibutuhkan tersedia stoknya di gudang? Jika ada stok, maka petugas warehouse akan melakukan transaksi pemakaian barang atau pengeluaran barang. Di sini diistilahkan dengan goods issue atau GI. Setelah itu barang diserahkan kepada petugas departemen. Dan di sini petugas departemen menerima barang tersebut dan digunakan. Tapi jika stoknya tidak tersedia di gudang, maka petugas warehouse akan menerbitkan dokumen permintaan pembelian atau purchase requisition dan disingkat dengan PR. Jadi setiap barang yang dilakukan permintaan pembelian oleh warehouse ke purchasing harus di-approve oleh pimpinannya. Sehingga proses pembelian barang oleh warehouse harus diketahui oleh pimpinannya. Jadi tidak boleh langsung ke proses ini. Kemudian setelah di-approve oleh pimpinan warehouse, maka dokumen PR akan dikirimkan atau diserahkan ke purchasing. Di sini tim purchasing menerima informasi PR atau purchase requisition. Kemudian proses selanjutnya tim purchasing akan melakukan permohonan penawaran harga ke vendor. Nah, di sini vendor pasti menerima informasi permohonan harga dari purchasing. Maka selanjutnya vendor akan membuat penawaran harga, kemudian dikirim atau diserahkan kepada tim purchasing. Nah, setelah menerima informasi penawaran dari vendor, biasanya tahap berikutnya purchasing melakukan negosiasi dengan vendor, seperti negosiasi harga, termasuk memastikan ketersediaan stok atau pemenuhan kuantiti, kesesuaian barang yang dibutuhkan, dan estimasi pengiriman. Kemudian jika negosiasi sudah disepakati, maka purchasing akan merilis dokumen purchase order. Kemudian di sini setelah diterbitkan harus di-approve oleh pimpinan purchasing. Nah, setelah di-approve di sini purchasing akan melakukan pemesanan ke vendor. Kemudian mengirimkan atau menyerahkan dokumen PO ke vendor. Jadi sebelum dokumen purchase order diterima oleh vendor, vendor sudah mengetahui terlebih dahulu bahwa purchasing memesan barang apa saja, agar pihak vendor melakukan persediaan terlebih dahulu sebelum vendor menerima dokumen PO. Cara ini untuk mempercepat proses, karena vendor melayani banyak customer. Jadi jangan sampai barang yang tadinya pada saat negosiasi stoknya ada, kemudian ketika PO baru diterima oleh vendor, barangnya sudah habis dibeli oleh customer lain. Jadi jangan sampai terjadi hal itu. Jadi alangkah baiknya sambil mengirimkan dokumen PO, komunikasi via telepon atau via chatting sudah disampaikan atau tersampaikan ke vendor.
Oke, lanjut. Di sini vendor pastinya menerima informasi pesanan, kemudian vendor akan melakukan pengiriman barang. Kemudian di proses ini tim warehouse melakukan penerimaan barang dan melakukan penerbitan dokumen goods receipt atau dokumen penerimaan barang. Selanjutnya ke proses mengalokasikan barang dan masuk ke stok. Biasanya setelah proses pengiriman barang, setelah itu vendor akan menyerahkan atau mengirimkan dokumen invoice atau dokumen tagihan ke finance, khususnya tim invoice. Nah, di proses ini, tim invoice akan melakukan verifikasi berdasarkan dokumen penerimaan barang atau goods receipt dari tim warehouse. Nah, jika proses verifikasinya sudah selesai, maka proses selanjutnya adalah melakukan pembayaran. Di proses ini pastinya ada proses persetujuan pimpinan finance sebelum melakukan pembayaran. Kemudian proses yang paling terakhir adalah vendor menerima pembayaran dari tim finance. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini flow proses pengadaan barang suatu perusahaan menggunakan sistem invoice atau sistem tagihan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan dukung terus channel ini dengan membagikan link video ini kepada teman-teman Anda dan ke media sosial. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe untuk mendapatkan informasi topik-topik terbaru pada video selanjutnya. Terima kasih.